kemudian kita mendapati, kita buka halaman berikutnya. Kita buka pada halaman 299. Al-Bukhari meriwayatkan dari Sa'id bin Zubair dari Ibnu Abbas berkata tentang Al-Kautsar. Sa'id bin Zubair kemudian mengatakan, ia adalah kebaikan yang diberikan yang kemudian diberikan oleh Allah kepada beliau. Sa'id bin Zubair ini salah satu ulama yang kemudian ditebas kepalanya oleh Hajjaj bin Yusuf ketika dia menegakkan amar ma'ruf nahi munkar kepada Hajjaj bin Yusuf. Maka kemudian beberapa orang menyatakan Al-Kautsar itu suatu sungai. Lalu Sa'id berkata, sungai yang berada di surga termasuk kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada beliau. Nah, disitulah kita paham. Jadi artinya tidak bertentangan. Ada yang mengatakan sungai, ada yang mengatakan kebaikan. Ini yang benar yang mana, Ustaz? Tidak bertentangan. Berarti kita harus paham, kebaikan yang banyak itu artinya salah satunya adalah sungai. Itu artinya adalah sungai, itu adalah artinya kebaikan yang banyak. Makanya kemudian Al-Kautsar disebut pula dengan Al-Kautsar itu fihi atau kemudian khairun katsir. Di situ ada kebaikan yang banyak. Itu yang disebut dengan Al-Kautsar. Tidak bertentangan dengan satu penafsiran dari Sa'id bin Zubair, satu penafsiran yang mengatakan Al-Kautsar itu sungai. Karena sungai itu yang Allah berikan kepada Nabi, berarti itu kebaikan yang Allah berikan kepada Nabi. Ya. Maka kemudian kita lanjutkan, fasholli li rabbika wanhar. Maka kemudian fasholli li rabbika wanhar. Sesungguhnya maka dirikanlah sholat karena Rabbmu dan berkorbanlah kalian. Artinya ketika Allah sudah memberikan kebaikan yang banyak, maka kemudian dirikanlah sholat. Makanya sholat itu menjadi perkara parameter kebaikan seseorang dalam ibadah yang bersifat zahir, parameternya terletak kepada sholat. Makanya sampai para salaf itu berkata, idza duyi'atis sholatu fakanat lima siwaha adhiya. Makanya sampai para salaf itu berkata, kalau sholat itu sudah diremehkan, pasti semua perkara yang lainnya akan lebih dia remehkan ketika sudah meremehkan sholat. Jadi sholat itu merupakan bentuk dari cara kita bersyukur kepada Allah. Dan tanda kebaikan seseorang dalam iman nampak pada sholatnya. Dan dosanya orang itu dalam masalah iman itu terlihat pertama kali dalam sholatnya. Makanya orang munafik adalah orang yang rusak dalam masalah sholatnya. Ketika dia sholat subuhnya tidak tepat waktu dan tidak melaksanakannya di masjid-masjidnya Allah. Kemudian isya'nya tidak di masjid-masjidnya Allah. Dan ketika mereka melaksanakan sholat asar, wa huwa yajlis yakubus syamsa. Orang munafik itu kata Nabi, kalau dia itu sholat asar, yarqubus syamsa. Dia duduk, dia memperhatikan matahari. Kalau masih terang, maka dia kemudian mengatakan nanti. Kalau kemudian sholat asar, dia kembali lihat matahari. Masih terang, maka dia laksanakan nanti. Kalau kemudian mataharinya sudah mulai turun dan akan tenggelam, barulah dia bergegas, loncat, kemudian sholat asar sebagaimana hewan yang memakan dan mematok makanannya. Dan itu dalam masalah apa? Sholatnya. Makanya saya katakan ibu, perhatikan masalah sholat. Karena ada orang yang sholat tetapi seumur hidupnya dia dilaknat oleh Allah. Siapa orang yang sholat tetapi ternyata dengan sholatnya dia dilaknat oleh Allah? Yaitu yang Allah sampaikan di dalam surat Al-Ma'un. Dibuka surat Al-Ma'un. Sudah? Coba dibaca. Tahukah orang yang mendustakan agama, maka itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menolong memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Di situ diterangkan orang yang celaka bukan orang yang bukan hanya meninggalkan sholat, tapi ternyata Allah menyampaikan orang yang mereka celaka adalah orang yang sholat tetapi mereka melalaikan sholatnya. Dan di antara melalaikan itu apa? Yaitu melalaikan waktunya. Padahal banyak di antara tipologi karakter manusia hari ini, ada orang yang mengatakan bahwasanya yang penting sholat.
Dimana kemudian ketika kita sampaikan, kok sholatnya gitu, halo yang penting sholat daripada tidak sholat sama sekali. Padahal kemudian kita mendapati bahwasanya orang yang melaksanakan sholat, tetapi ada orang yang dimurkai oleh Allah dengan sholatnya ketika mereka suka melalaikan sholat waktunya yang telah ditetapkan oleh Allah. Padahal ini cara kita untuk membalas kenikmatan dari Allah itu salah satunya dengan sholat. Jadi salah satu cara untuk membalas kenikmatan yang banyak yang Allah berikan ketika Allah menyebutkan yaitu adalah Al-Kautsar. Cara membalas kenikmatan itu adalah dalam memperhatikan sholat. Dan ingat, kedudukan sholat wajib tidak akan pernah mampu dikalahkan dan tidak mampu digantikan posisinya dengan sholat-sholat sunnah. Sebaik apapun sholat sunnah itu tidak pernah mampu menggantikan keutamaan sholat wajib. Ibu sholat tahajud dari habis isya sampai subuh, menjelang subuh, setelah itu tidur, subuhnya jam 10 pagi, bablas. Itu keutamaan sholat tahajud selama malam suntuk tidak akan pernah mampu mengalahkan dosa ketika sengaja dan sampai melaksanakan sholat subuhnya jam 10 pagi. Ya, karena apa? Karena terkadang kita ini sering salah ketika tidak mengerti tentang kedudukan satu sholat dengan sholat yang lainnya. Dan di antara perkara yang penting adalah memperhatikan waktunya. Sama-sama kita sholat 5 menit, 10 menit. Kenapa kok kemudian orang itu lebih senang mengundurkannya? Karena sesungguhnya dia mengundurkan itu karena setan yang mengundurkan supaya dia lambat mendapatkan kebaikan kelak pada waktu hari kiamat. Makanya ada sebuah riwayat Rasulullah bersabda, tidaklah satu kaum suka melambatkan kebaikan kecuali pasti Allah akan lambatkan kebaikan untuk dia kelak pada waktu hari kiamat, sebagaimana persis dia melambatkan kebaikan dalam hidupnya di dunia. Dan tidak ada kebaikan yang paling tercela untuk dilambatkan kecuali urusan sholat. Ya, makanya ibu kalau kemudian sudah sholat berhenti, matikan masakan, matikan apapun, sudah. Itu menunjukkan kepada kita tentang kecintaan kita kepada pokok kebaikan. Ngikutin gaya untuk membersihkan rumah dengan memaklumi nanti dan nanti, itulah yang menjadi sumber dari berbagai macam keburukan, dan itu yang kita khawatirkan akan menimbulkan kebiasaan sampai kita terbiasa untuk meninggalkan waktu sholat. Jadi kemudian meninggalkan waktu sholat itu perkara yang ringan, Ustaz? Bukan perkara yang ringan. Makanya tadi ada orang yang seumur hidupnya dia sholat, walaupun dia seumur hidupnya sholat, tetapi justru dia mendapatkan murka dari sholatnya itu, disebabkan dia sholat tetapi melambat-lambatkan sholat yang dia dirikan. Makanya kita memperhatikan ukuran kebaikan seseorang, salah satunya terletak kepada sholatnya. Tapi bukan satu-satunya parameter kebaikan itu terletak pada sholat, tapi satu di antara parameter kebaikan terletak kepada sholatnya. Ya, jadi makanya kalau ibu nanti akan menikahkan dengan siapapun, perhatikan dulu sholatnya bagaimana. Ya, nanti akan kelihatan yang lainnya. Kalau dia adalah orang yang perhatian terhadap sholatnya, perhatikan ada kebaikan besar yang Allah berikan kepadanya ketika Allah memberikan kepadanya kebaikan di dalam masalah sholat. Paham? Kemudian kita lanjutkan, fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbika, salatnya itu kepada Rabbmu. Artinya apa? Berarti salat itu hanya untuk kemudian Allah. Li rabbika, tidak boleh kita salat niatan kita salat untuk sesuatu selain Allah. Apa itu niat selain Allah? Banyak. Niatannya salat itu hanya untuk mendapatkan pujian ataupun salat yang mengharapkan balasan-balasan di dunia, itu tidak boleh. Kan sudah sering saya sampaikan, beribadah dengan niatan duniawi merupakan salah satu perusak ibadah tersebut di hadapan Allah. Karena di antara perkara yang paling Allah benci, orang yang beribadah bercita rasa duniawi. Sholat sih, tapi sholatnya bukan untuk karena Allah, tetapi sholatnya untuk mendapatkan apa yang dia tuju. Ya, dia kemudian apa? Pingin supaya anaknya mendapatkan nilai 9. Sholat, sunnah. Tapi dia ingin mendapatkan dari sholat itu dengan nilai 9 itu anaknya supaya dapat. Tidak boleh. Jadi betul-betul sholat itu ditujukan hanya kepada Allah semata. Wanhar, apa artinya wanhar? Wanhar itu artinya berkorbanlah. Dan berkorban menunjukkan bahwasanya kita bersyukur kepada Allah. Dan salah satu di antara keutamaan berkorban itu apa?
innaha la ta'ti yaumal qiyamati syai'an min udhiyatihi. Dia akan datang pada waktu hari kiamat dengan membawa apa yang dia korbankan. Dan orang yang berkorban itu hakikatnya sedang menyimpan tabungan apa yang dia nanti bawa di hadapan Allah. Makanya orang yang berkorban membawa apapun yang pernah dia korbankan dari hewan ternak. Dia akan membawa apa ini? Tanduknya, dia akan membawa badannya, dan dia nanti pertanggungjawabkan itu dan dia bawa di hadapan Allah. Makanya berkorban merupakan salah satu di antara ciri khasnya orang yang beriman. Salah satu tanda orang yang beriman adalah mereka yang senantiasa berkorban, dan ini merupakan dalil tentang syariat korban ketika pada waktu Idul Adha. Itu dalilnya. Ya, makanya fatibu biha nafsan. Makanya Nabi sampai mengatakan, perbaikilah kalian ketika kalian itu berkorban, berkorbanlah dengan hewan yang terbaik, karena hakikatnya kitalah yang akan membawa hewan itu di hadapan Allah.